Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan salam sehat untuk anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan membahas materi tentang maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Sebelumnya kita sudah membahas tentang turunan trigonometri. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Jadi kita akan menggunakan fungsi turunan untuk menentukan maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri tersebut. Baik, ada beberapa cara untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi trigonometri. Di sini kita akan membahas ada tiga cara yang kita bisa gunakan sesuai dengan fungsi trigonometrinya. Yang pertama adalah fungsi trigonometri Y sama dengan A sin X plus K atau Y sama dengan A cos X plus K. Nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri untuk fungsi sinus dan kosinus dapat ditentukan melalui amplitudo dan konstantanya. Amplitudo adalah simpangan terjauh, sedangkan konstanta merupakan faktor bergesernya kurva secara vertikal. Berdasarkan fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X, seperti yang kita lihat dalam grafik fungsi sinus di sini, nilai minimum adalah min 1. Di sini adalah minimumnya min 1 atau amplitudonya adalah min 1 dan 1 di sini. Nah, 1 adalah titik maksimumnya. Sama halnya dengan fungsi kosinus Y sama dengan cos X di sini. Yang paling tertinggi adalah 1 dan yang paling terendah adalah min 1. Ini dikatakan bahwa untuk fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X, maka nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 1. Lantas kalau nanti ada amplitudonya, ya amplitudonya misalkan A-nya di sini, dia akan bergeser misalkan ke atas sana, 2 atau 3 dan seterusnya, itu tergantung dari amplitudonya. Kemudian kalau ada penambahan konstanta, maka nanti juga akan ada penambahan atau pengurangan dari konstanta tersebut. Baik, kita lihat contohnya. Contoh soal untuk yang 1A. Kenapa ini saya berikan 1A? Karena nanti kita akan mencoba menggunakan cara turunan untuk mengerjakan fungsi ini. Jadi fungsi ini kita kategorikan dalam fungsi yang sederhana ya, yang masih sederhana, yang kita bisa menentukan langsung maksimum dan minimumnya. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa kalau ada fungsi sin dan fungsi cos, maksimumnya adalah maksimum dari fungsi sin itu adalah 1 dan minimumnya adalah min 1. Ini untuk fungsi sinus. Maka ketika ada amplitudonya di sini, ada 3 di sini, maka maksimumnya adalah sama dengan 3 dikali 1, berarti 3. Dan minimumnya adalah minus 3. Jadi mungkin sesederhana itu ya kita mengerjakan untuk fungsi nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri yang ada dalam contoh. Yang kedua, di sini ada bentuk penambahan konstanta di sana ya. Kita lihat di sini juga sama. Jadi maksimumnya itu 1 dan minimumnya min 1. Maka kita bisa menentukan nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 2 plus 5 cos x sama dengan 2 ditambah dengan 5 kali 1. Untuk maksimumnya berarti sama dengan 7. Sedangkan minimumnya adalah 2 ditambah dengan 5 dikali dengan min 1 sama dengan min 3. Ini 2 dikurang min 5.
Seperti itu ya, dan bisa dipahami. Ini masih dengan fungsi yang sederhana. Kemudian yang contoh ketiga sama seperti yang disebutkan tadi, kita hanya melihat dari fungsi sinusnya sini. Ya, jadi maksimumnya 1 dan minimumnya adalah min 1. Dan kita masukkan di sana. Jadi 3 per 2 dikali dengan 1 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 3 per 5. 3 per 5. Kemudian yang kedua, kita masukkan min 1. 3 dibagi dengan 2 kali min 1 itu min 2 ya. Jadi 2 dikali dengan agak lambat, 2 dikali dengan min 1 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 3 per 1. Nah, di sini terbalik karena dia bentuknya adalah bentuk pecahan. Jadinya yang maksimum, yang nilai yang sin yang minimum itu jadi maksimum, yang maksimum jadi minimum. Ini yang minimumnya 3 per 5, 3 itu yang jadi maksimum. Jadi tergantung dari nilai yang kita dapatkan. Mana yang maksimum, mana yang minimum. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian cara menentukan nilai minimum dan maksimum fungsi trigonometri yang kedua. Nah, kita memiliki bentuk fungsi Y sama dengan A sin X plus B cos X plus K. Atau Y sama dengan A sin X plus B cos X. Mungkin ada dalam buku materinya ya. Jadi bentuk fungsi trigonometri dapat dinyatakan dalam kombinasi fungsi Y sama dengan A sin X plus B cos X plus K. Nilai minimum dan maksimum fungsi trigonometri ini dengan bentuk tersebut maksudnya perlu untuk merubah dalam bentuk lain. Bentuk lain yang dimaksud adalah bahwa nilai dari A sin X plus B cos X itu bisa kita rubah menjadi bentuk ini. K cos X min theta atau X min alpha atau beta dan seterusnya ya. Kemudian untuk menentukan nilai K-nya, K itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Atau kalau misalkan kita mau gampangnya, ini adalah bentuk Pitagoras. A, B, kemudian K-nya itu adalah membentuk triple Pitagoras. Jadi kita bisa tebak langsung kalau misalkan kita sudah hafal triple Pitagoras. Kemudian tangan theta adalah koefisien sins, jadi A per koefisien cos. B, A per B. Jadi untuk turunan ini kita tidak pakai karena nanti cos itu udah include bahwa cos itu nilai maksimumnya itu 1, nilai minimumnya 1. Jadi tidak memperhatikan X min theta-nya ini. Jadi nanti yang kita pakai adalah K sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Baik, kita lihat contohnya. Di sini ada contoh soal yang keempat. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut ini. Sin X plus akar 3 cos X. Di sini ada bentuk A sin X plus B cos X. Jadi A-nya 1. A-nya itu 1. A sin X gitu ya. A-nya 1. Kemudian B-nya adalah akar 3. Nah, kemudian kita tentukan K-nya. K sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah dengan akar 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 1 plus 3 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Jadi maksimumnya adalah 2 dan minimumnya adalah min 2. Jadi bisa langsung kita tentukan seperti itu. Kita tidak bisa menentukan theta-nya berapa karena untuk fungsi maksimum minimum kita tidak butuh theta berapa, tetapi include cos X min theta itu ya berarti maksimumnya 1 dan minimumnya adalah min 1. Kemudian kita masuk. Baik. Kita lanjutkan contoh 5A. 5A nanti kita menggunakan teknik langsung tadi, kita menggunakan A sin X plus B
cos X. Nah, kemudian nanti ada 5B, kita menggunakan turunan. Baik, di sini ada angka 6, A-nya 6, B-nya min 8. Jadi A-nya sama dengan 6, kemudian B-nya sama dengan min 8. Nah, berarti K-nya sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah dengan min 8 kuadrat. Dengan 36 tambah 64 berarti akar 100. 100 itu sama dengan 10. Nah, 10 itu baru yang sebelah sini. Nah, ini ada tambah 2 di sana. Berarti maksimumnya adalah 10 ditambah 2. Di 12 di sana. Kemudian minimumnya berarti min 10 ditambah dengan 2. 10 ditambah 2 itu sama dengan min 8. Ini adalah nilai dari maksimum dan minimumnya dengan cara. Kemudian untuk yang cara yang ketiga, cara menentukan nilai minimum dan maksimum fungsi trigonometri itu dengan cara turunan. Kenapa kita tidak menggunakan cara langsung saja? Seperti yang nomor 1 dan nomor 2. Karena tidak semua fungsi itu bentuknya sederhana. Tidak ada bentuk-bentuk yang mau tidak mau kita menggunakan turunan. Kalau kita sederhanakan, mungkin agak susah nanti dalam menyederhanakan bentuk fungsinya. Makanya kita gunakan langsung dengan fungsi turunan. Dan ini yang hubungannya dengan turunan trigonometri, nyambung dengan materi sebelumnya. Jadi cara berikutnya adalah menentukan nilai minimum dan maksimum fungsi trigonometri dengan turunan. Diketahui bahwa titik stasioner suatu fungsi terjadi saat turunan pertama fungsi sama dengan 0. Jadi, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, nanti kita turunkan fungsi tersebut dan kita buat sama dengan 0. Aturan ini akan berlaku untuk fungsi trigonometri, sama seperti fungsi aljabar yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, turunan pertama dari fungsi trigonometri sama dengan 0 akan menghasilkan letak absis untuk titik puncak kurva. Titik puncak tersebut dapat berupa nilai minimum atau nilai maksimum. Jadi ketika kita turunkan fungsi itu sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai X. X-nya berapa dan berapa. Kemudian kita masukkan lagi ke fungsi awal dan kita akan mendapatkan nilainya maksimum atau. Jadi substitusi nilai absis yang diketahui pada persamaan akan menghasilkan nilai minimum dan nilai maksimum dari fungsi tersebut. Baik. Nah, ini adalah contoh yang saya maksud tadi. Kalau 1A tadi kita bisa langsung tadi sin X tadi nilainya maksimum 1, minimumnya min 1. Nah, kita masukkan dikali dengan 3 jadi 3 dan min 3 itu langsung ketemu maksimum dan minimum. Bagaimana kalau kita menggunakan turunan? Ya berarti kita turunkan f aksen X sama dengan turunan dari sin itu cos. 3 kosinus X sama dengan 0. Jadi turunan sama dengan 0. Kemudian cos X itu sama dengan 0 dibagi 3 ya sama dengan 0. Nah, cos yang nilainya 0 itu adalah 90 derajat dan 270. Jadi kalau kita lihat di grafik fungsi kosinus, bentuknya seperti ini. Yang nilainya 0 kan di sini. Ini adalah 90 dan 270. Ini 180. Ini 360. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dua nilai ini kita akan masukkan ke persamaan fungsi yang awal mula-mula. Jadi kita masukkan F90. F90 kita masukkan, hasilnya adalah 3 kali sin 90. Nah, sin 90 itu 1. Berarti 3 kali 1 sama dengan 3.
Jadi kalau fungsi sin kan bentuknya seperti ini. Nah, ini 90 itu di sini 1. Ini 270 di sini. Kemudian yang F 270 kita masukkan lagi. Jadinya adalah 3 sin 270. Sama dengan 3 kali min 1. Nah, min 1 di sini, min 1. Berarti min 3. Jadi ketahuan di sini bahwa ini 3 itu sebagai maksimumnya, kemudian min 3 sebagai minimum. Walaupun caranya mungkin agak panjang daripada tadi. Ini kan hanya membandingkan saja ketika kita menggunakan yang sederhana dengan kita menggunakan turunan. Baik. Kemudian yang kedua, yang 5B tadi kita menggunakan aturan fungsi asin X plus base cos X tadi ya. Ini kita coba menggunakan turunan. Nah, kita turunkan dulu F aksen X. Turunan dari sini itu cos, berarti 6 cosinus X. Kemudian turunan cos itu min sin, min kali min jadi plus ya. Jadi plus 8 sin X. Sama dengan 0. Turunan dari 2 kan 0 ya. Turunan sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindahkan di sana. 8 sin X sama dengan min 6 cosinus X. Nah, kemudian cosnya yang kita pindah sini, 8-nya kita pindah ke sana. Jadi kita dapatkan di sini, saya agak ke depan aja di sini. Sin X sama dengan per cos X sama dengan min 6 per 8. Min 6 per 8. Nah, atau tangen X, sin per cos itu tangen X sama dengan min 6 per 8. Nah, kemudian kita lihat. Ini tangen itu nilainya adalah negatif. Ya. Tangen yang negatif itu ada pada kuadran ke-2 dan ke-4. 2 dan ke-4. Jadi, kalau kita buat kuadran kan di sini ya. Ada ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu semuanya positif. Semua positif. Kuadran 2 itu hanya sin saja yang positif. Kuadran 2. Sedangkan kuadran 3 itu tangen yang positif. Kuadran ke-4 itu cos yang positif. Nah, otomatis kalau di sini tangen yang diminta adalah negatif, ini tangen kan negatif ini. Nah, itu berarti di kuadran 2 dan kuadran ke-4. Nah, kita buat segitiganya seperti ini. Yang kuadran 2 itu Y-nya positif, X-nya negatif. Y yang ke atas, X yang ke kiri. Berarti X-nya negatif, berarti ini negatif. Nah, sedangkan tangen itu kan desa. Depan per samping. X-nya nggak baca di sini ya. Desa. Berarti ini 6, di sini 8, itu dulu. Nah, kemudian nah untuk yang kuadran 2, X-nya negatif, berarti X-nya yang di sini. 6, 8, berarti kalau kita cari Pitagorasnya, di sini yang miringnya adalah 10 ya. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, itu sama dengan akar dari 100. Ini yang kuadran 2. Kemudian yang kuadran keempat kita buat lagi, satu lagi di sini. Nggak aja ini X kuadran 4, ini 6, ini 8, ini 10 juga. Kuadran keempat, itu X-nya positif, Y-nya yang negatif. Y-nya yang ini berarti min. Nah, terus ini fungsinya apa? Kuadran-kuadran seperti ini. Nah, dari sini, dari yang pertama ini, kita tahu nilai sin-nya ya. Sin X-nya berapa untuk yang pertama itu? Sin X berarti 6 per 10. 6 per 10 atau mau dikecilin jadi 3 per 5 juga nggak apa-apa. Dari 6 per 10. Kemudian cos-nya adalah min 8 per 10. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini, sin-nya berapa? Sin-nya berarti min 6 per 10, jadi kebalikannya.
min 6/10, kemudian cos-nya adalah 8/10. Kebalikan ya. Dan ini adalah satu kesatuan yang akan dimasukkan ke fungsi awal. Nih, ini kita masukkan ke sana, ini juga kita masuk ke sana. Nanti kita cari nilainya yang paling kecil berapa, yang paling besar berapa. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini kita masukkan. Sin-nya nilainya adalah 6/10. 6/10 ya. Berarti 6 kali 6 berarti 36. 36/10. Kemudian min 8. Berarti ditambah dengan 64/10. Ditambah dengan 2. Ini kalau kita masukkan yang ini. Ya, kita masukkan ini. 36 tambah 6 itu 100 ya. 100 dibagi 10, 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Ini ketemunya yang pertama 12. Nah, sekarang kalau kita masukkan yang ini. Kita masukkan yang ini. Nah, 6 dikali min 6, berarti min 36. 36/10. Kemudian 8 dikali 8 min, jadi min ya. Min 64/10. Terus ditambah dengan 2. Nah, min 36 sama min 6 kan min 100. Min 100/10 itu ya min 10. Min 10 ditambah 2 sama dengan min 8. Nah, sama seperti tadi nilainya. 10 itu 12 itu maksimumnya, min 8 itu adalah minimum. Jadi sama ya, kita kerjakan dengan cara bentuk fungsi A sin X plus B cos X tadi dengan cara turunan hasilnya sama. Kemudian kita lihat contoh ke-6. Nah, contoh ke-6 kita langsung menggunakan fungsi turunan saja. Jadi kita bisa rubah dulu di sini. Di sini kita coba rubah dulu. Nah, di sini 2 kosinus kuadrat X ditambah dengan 4 kosinus X ditambah dengan 6 dalam kurung sin kuadrat itu artinya adalah 1 min cos kuadrat. Ya, 1 min cos kuadrat. Kita tulis 1 min cos kuadrat X. Nah, kemudian kita jabarkan lagi 2 cos kuadrat X ditambah dengan 4 cos X plus 6 min 6 cos kuadrat X. Nah, kemudian 2 cos kuadrat dengan min 6 cos kuadrat jadi min 4 ya. Min 4 cos kuadrat X ditambah 4 cos X ditambah dengan 6. Kemudian kita turunkan, baru kita turunkan. Kenapa nggak diturunkan langsung dari tadi? Boleh sebenarnya, cuman ini biar agak sederhana saja. F aksen X sama dengan, kita turunkan turunan dari pangkat, ini turunan berantai. Perlu diingat 2 kali 4 itu min 8. Kemudian kosinus X. Kemudian turunan cos itu min sin X. Kemudian turunan dari 4 cos itu sama dengan min 4 sin X. Langsung ya, nanti sama dengan 0. Nah, terus sama dengan, ini jadi plus ya, 8 cos X sin X dikurangi 4 sin X sama dengan 0. Nah, terus kita dapatkan, ini dia punya 4 sin X, dia punya 4 sin X, kita keluarkan. Mungkin saya kerjakan di sini saja nih. Ini atas ya. Di 4 sin X keluar dalam kurung 2
cos X min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita hitung satu per satu di situ ya. Kita hitung satu per satu di sini. 4 sin X sama dengan 0. Nah, berarti X-nya nilainya berapa? X-nya sama dengan sin X yang nilainya 0 itu adalah sinus 180 dan dari sinus 0 ya. Sinus 0 kemudian 180 sama 360. Mungkin perlu diingat grafiknya ya. Grafik sin ya. Sin kan bentuknya seperti ini. Nah, 0, 180 sama 360. Itu nilainya 0. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini. Kita lihat ya. 2 cos X min 1 sama dengan 0. Satunya kalau kita pindah ke sana jadi nilai cos X-nya sama dengan setengah. X sama dengan setengah. Nilai cos sama dengan setengah. Cos yang nilainya setengah. Setengah itu nilainya adalah 60 ya. 60 itu kuadran 1. Sedangkan cos yang nilainya positif itu selain di kuadran 1 itu di kuadran ke-4. Nah, kuadran 4 berarti berapa? Berarti nilainya adalah 60 derajat dan 300 ya 300 derajat ya. 300 derajat. Itu nilai cos yang nilainya adalah setengah. Nah, kita sudah mendapatkan nilai-nilai ini. 0, 180, 360, kemudian ada 60 dan 300. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan nilainya ke nilai-nilai ini. Nilai-nilai yang awal tadi ya. Kita masukkan semuanya. Kalau 0 itu ketemunya berapa? Saya langsung saja nanti bisa dihitung ya. Karena ini nggak cukup. Kemudian yang 60 saya urutkan. Kemudian setelah 60 ada 180. Kemudian ada 300. Kemudian ada 360. Nah, ini kita hitung, kita masukkan. Kita masukkan ke persamaan ini. Cos 0 itu 1, berarti kan 2. 2 tambah 4 tambah 0. Berarti 6. Jawabannya 6. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, 60 ya. Cos 60 itu kan setengah. Ya, setengah. Kemudian setengah kalau di kuadratin jadi seperempat. Jadi seperempat. Nah, seperempat dikali 2 berarti setengah. Nah, ya. Lalu kita hitung. Kemudian ini juga kosinus 60 tadi adalah setengah. Setengah kali 4 itu 2 gitu ya. Kemudian 6 kalau kita kali dengan sinus 60. Sinus 60 itu setengah akar 2. Ya, setengah akar 2. Setengah akar 2 kalau kita kuadratin jadi berapa? 1/4 kali 2 jadi setengah. 6 kali setengah berarti 3. Oke ya. Jadi nilainya berapa itu? Nilainya cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Kita lihat dulu. Kita ulangi. 60. Kosinus 60 tadi setengah. Setengah dikuadratin jadi seperempat. Seperempat dikali 2, 2/4 berarti setengah. Betul. Kemudian kosinus X tadi setengah. Setengah kali 4 itu 2. Kemudian sinus 60 itu setengah akar 2. Setengah akar 2 kalau kita kuadratin jadi 2/4 atau setengah. Setengah kali 6 berarti 3. Nah, berarti 3 ditambah 2 itu 5.
ditambah setengah berarti 5 setengah ya. Setengah. Nanti kalau memang ada kesalahan silahkan dikoreksi ya. Baik. Kemudian yang 180. Yang 180 kita lihat. Yang 180 kosinus 180 itu minus 1 ya, minus 1 kuadrat ya 1 kali 2 berarti 2, kemudian 2 ditambah min 4 berarti min 2, kemudian berarti min 2, kemudian di sini tadi 2, nah di sini 2 ya, di sini min 4, min 2 sama min 4 itu min 2, kemudian sinus 180 0 ya 0, berarti jawabannya adalah min 2 di sana. Nah, kemudian yang 300 ya. Kosinus 300 itu sama dengan kosinus 60. Jadi ini sebenarnya sama seperti kalau kita ngitung 60 ya. 60. Cos 60 jadi setengah. Setengah dikuadratkan. Jadinya 1/4. Ya, 1/4. 1/4 kalau dikali 2 berarti setengah. Kemudian di 1/4 dikali 4 itu 1/4 setengah ya, setengah kali 4 itu 2, ditambah dengan sinus dari 60, tapi di kuadran ke 4, berarti negatif 3 di sini ya, 3, berarti 2, kemudian setengah sama 2 itu 1/2, 1/2 sama min 3. Jadi ketemunya adalah min 1/2. Nah, kemudian yang 360. Yang 360 cosnya nilainya adalah 1. 1 berarti 1 kali 2 itu 2, 2 tambah 4 itu 6. Kemudian sinus 360 itu 0. Jadi ini jawabannya adalah 6. Nah, dari sini akan tahu berapa nilai maksimum dan nilai minimumnya. Oke ya, dari nilai-nilai ini bisa kita hitung. Oke, nanti kalau ada yang kurang pas, nanti silakan diperbaiki. Kemudian yang contoh ke-7. Contoh ke-7 ya. Contoh ke-7 di sini, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi berikut. Ini kita gunakan turunan saja. Jadi f aksen x sama dengan ini kalau kita turunkan, sebelum kita turunkan, kita rubah dulu ya, sin 2x cos 2x ini kalau kita rubah jadi 2 sin 2x cos 2x, berarti di sini kita tambahin dengan 1/2, kan sama aja nih 1/2 dengan coret ya. Berarti ini yang kita rubah jadi sin 2 alfa, jadi setengah dikali dengan sin 4x. Jadi fungsinya jadi 3 ditambah dengan setengah sin 4x. Nah ini yang kita turunkan. Nah turunan dari sin adalah kosinus. Kosinus dulu, kosinus 4x, kemudian 4 ke sana, 4 kali setengah berarti 2. Jadi 2 cos 4x sama dengan 0. Nah, kemudian kosinus 4x sama dengan 0. 4x sama dengan
cos yang nilainya 0, kalau kita lihat di grafik ya seperti ini, cos yang nilainya 0 adalah berapa ini? 90 sama 270. 4x-nya 90, berarti x-nya adalah 90/4. 90/4. Kemudian juga yang satu lagi x-nya adalah 270/4 tadi ya. Nah, gini. Ini kita sudah dapatkan dua nilai x. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Langsung sini juga boleh, langsung ini juga bisa sama ya. Kita masukkan yang ke 4x saja, nanti tinggal x-nya kan hilang. Nah, kalau kita masukkan 90/4, kalau dikali 4x, jadi nilai maksimumnya itu jadinya berapa itu? 3 ditambah dengan setengah kali 4x kali 90/4, berarti sinus 90. Nah, sinus 90 itu nilainya adalah 1. Sini ya. Jadi dikali dengan 1. Jadi jawabannya adalah 3,5. Ini yang pertama. Kalau kita masukkan yang ini, x-nya nilainya ya. Berarti 3 ditambah dengan setengah sinus 270. Sinus 270 itu sama dengan min 1. Jadi dikali min 1. Jadi 3 dikurangi setengah. Jadi 3 kurangi setengah itu berarti 2,5. Jadi maksimumnya 3,5, minimumnya adalah 2,5. Seperti itu ya. Baik, lanjut soal yang terakhir, soal nomor 8. Untuk soal yang nomor 8, mungkin bisa dilihat di buku materinya juga ada di sana. Ya, ada di sana. Jadi kita bisa tentukan di situ. Kita rubah dulu nilainya. Di sini jadi 2 kosinus kuadrat x ditambah dengan, ini kita pisah nih, jadi 2 sinus kuadrat x ditambah dengan 6 sin kuadrat x ditambah dengan 12 cos x plus 6. Ini yang kita pisah yang sin kuadrat. Kenapa ini kita pisah? Ini kalau kita gabungkan jadinya sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. Jadi kan kita tulis berarti 2 ya. 2 ditambah dengan 6 sin kuadrat x tambah dengan 12 cos x ditambah dengan 6. Nah, 6 dengan 2 kan bisa jadi 8 di sana ya. 8 ditambah dengan 6 sin x kuadrat x maksudnya ditambah dengan 12 kosinus x. Nah, dari sini kita bisa langsung turunkan saja, nggak apa, langsung bisa kita turunkan. Jadi f aksen x-nya dengan ini 2, jadi 12 cos sin dulu ya. Sin x kemudian kosinus x. Dan turunan dari cos itu min sin ya, jadi min 12 sinus x. Nah, dari sini di sini ada 12 sin x, di sini ada 12 sin x, kita keluarkan 12 sin x dalam kurung cos x min 1 sama dengan 0. Sama dengan 0, di sini juga sama dengan
0. Oke, nah kita sudah punya dua persamaan di sini. Berarti 12 sin X sama dengan 0 yang pertama, dan cos X min 1 sama dengan 0 yang kedua. Nah, untuk yang 12 sin X sama dengan 0, berarti sin X sama dengan 0 dulu. Di sini saya tulis di paling atas. Sin X sama dengan 0. 0 per 12 kan 0 ya. Nah, nilai sin yang nilainya 0, sin yang nilainya 0, yaitu kita dapatkan X-nya adalah 0, kemudian 180, dan 360. Nah, kemudian yang kedua, yang cos X min 1 nih ya. Nah, cos X min 1 sama dengan 0, berarti cos X sama dengan 1. Nilai cos X yang nilainya 1 itu sama dengan 0 dan 360. Jadi ada nilai yang sama ya. Dan nilai yang sama ya berarti kita cukup menghitung 3 ini saja nanti ya. Dan kita masukkan di persamaan, mau masuk ke sini boleh, mau masuk yang paling atas ini juga boleh. Jadi kita masukkan yang mana? Misalkan kita masukkan yang nilai ini ya, paling bawah ini ya. Jadi 8, ini kalau kita masukkan 0, sin 0 itu ya 0, kemudian kosinus 0 berarti 1 ditambah 12. Tambah 12 berarti nilainya 20. Nilainya 20. Kemudian kalau kita masukkan 180, 8 tambah dengan sinus 180. Sin 180 itu minus 1. Minus 1 kuadrat 1 berarti 6. Ditambah dengan nilai kosinusnya untuk yang 180. Oh sebentar. Untuk yang nilai sinusnya tadi 0 nih ya. Ini harusnya 0. Maaf, ini 0. Nah, sinus 180 itu kan nilainya adalah 0. 0 kuadrat ya, 0 ya. Kemudian nilai cosnya adalah min 1. Min 1 sama dikali 12 berarti min 12. Min 12 ditambah 8 berarti sama dengan minus 4. Untuk 360 berarti nilainya adalah nilai 8 tetap sinus 360. Sinus 360 itu 0. Jadi ditambah dengan 0. Kemudian kosinusnya 1 ditambah dengan 12. Nilainya adalah 20. Jadi kita sudah tahu berapa nilai maksimum dan nilai. Nah, baik, itu ada 8 contoh soal yang kita bisa bahas. Mungkin ada contoh-contoh soal lain yang perlu kita pelajari dan perlu kita kerjakan. Nanti kita coba dan silakan dicoba contoh-contoh lain yang mungkin berkenaan dengan menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi. Terutama adalah fungsi trigonometri. Baik itu menggunakan cara langsung maupun dengan cara turunan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika memang ada yang salah, silakan dikoreksi dan silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.